Mata Monaye melebar. Ia bisa merasakan kekuatan luar biasa dari kitab itu. Ini, Apa yang kau rasakan, Monaye? tuanku, kekuatan ini bukanlah sekedar mantra biasa. Ini adalah ilmu sihir tingkat tinggi. Jika aku bisa menguasainya, kita akan memiliki lebih banyak strategi dalam pertempuran. Glody menyeringai. Bagus. Dengan kemampuanmu, Monaye, aku yakin itu akan sangat berguna. Tapi tetap saja, kita masih belum menemukan pedang Tuan Troy. Itu berarti kita harus terus mencari. Mereka semuanya terdiam sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dengan Monaye kini memiliki kitab iblis dan pemahaman baru tentang sihir, mereka melangkah menuju kuil berikutnya, masih berharap menemukan pedang Troy di suatu tempat. Angin berdesir pelan, membawa aroma belerang dan logam yang terbakar. Rombongan Tori berdiri di tepi jurang yang dalam, menghadap ke bawah, di mana kepulan asap hitam naik seperti nafas dari makhluk buas yang terjebak di dalam bumi. Dinding jurang dipenuhi batu-batu tajam dan retakan yang menyala marah, seolah ada magma yang mengalir jauh di bawah. Aku tidak suka tempat seperti ini. Ini lebih terasa seperti neraka daripada sebuah kuil. Tapi kita harus turun. Jika senjata berikutnya ada di sana, maka kita tidak punya pilihan lain. Red Baron menepuk pundaknya dengan penuh percaya diri. Hahaha, justru tempat seperti inilah yang paling aku sukai. Tentu saja, kau selalu gatal untuk bertarung, Red Baron, sahut Glody. Tanpa menunggu lebih lama, mereka mulai turun ke dalam jurang. Setiap langkahnya terasa berat, seakan gravitasi di tempat itu lebih kuat. Ketika mereka akhirnya sampai di dasar jurang, kuil keempat berdiri megah di depan mereka. Bangunan itu tidaklah sebesar kuil sebelumnya, tetapi terlihat lebih kokoh. Pilar-pilarnya terbuat dari batu hitam berlapis rantai, seakan menahan sesuatu yang berbahaya di dalamnya. Gerbang kuil terbuka dengan sendirinya, menimbulkan suara yang menggema di sepanjang dinding jurang. Tori memperhatikan sekelilingnya. Semuanya, tetaplah waspada. Ini mungkin jebakan. Mereka melangkah masuk. Begitu kaki terakhir melewati ambang pintu, pintu kuil tertutup dengan keras, dan seluruh ruangan langsung berguncang. Asap hitam mulai berkumpul di tengah aula utama, berputar seperti badai mini, sebelum membentuk wujud mengerikan. Sosok iblis raksasa dengan kulit hitam berkilat seperti baja. Tanduk melingkar menjulang dari kepalanya, matanya merah membara, dan kedua tangannya menggenggam kampak raksasa dengan mata pisau yang berdenyut seperti bernafas. Iblis itu menggeram. Siapa yang berani menginjakan kaki di tanah kutukan ini? Suaranya menggema membuat dinding kuil bergetar. Red Baron melangkah maju, mengangkat kampaknya dengan senyuman yang liar. Aku datang untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Red Baron, apakah kau yakin ingin menghadapinya sendirian? Tentu saja, kalian bisa menjaga belakangku, tapi musuh ini adalah milikku. Iblis itu langsung meraung dan mengayunkan kampaknya ke arah Red Baron dengan kecepatan yang mengejutkan. Red Baron mengangkat kampaknya untuk menahan. Tuburkan dahsyat terjadi, menciptakan gelombang kejut yang membuat lantai di sekitar mereka retak. Glody bersiul. Sungguh brutal. Red Baron mendorong kampak iblis itu ke samping dan langsung membalas dengan tebasan yang horizontal. Namun, iblis itu menghindar dengan gerakan yang tidak terduga untuk makhluk sebesar itu. Aku suka musuh yang sangat tangguh. Red Baron menyeringai, matanya menyala penuh semangat. Mereka kembali bertukar serangan, masing-masing mencoba mendominasi yang lain. Tampak mereka berbenturan berkali-kali, menciptakan percikan api dengan suara ledakan yang kecil. Setiap tebasan Red Baron semakin kuat, semakin ganas, dan otot-ototnya menegang.
tubuhnya bergerak dengan insting pemburu sejati. Iblis itu mencoba menyerangnya dengan tebasan vertikal. Red Baron menghindar ke samping, lalu memutar tubuhnya dengan cepat dan menebaskan kampaknya langsung ke lutut iblis tersebut. Iblis itu menggeram kesakitan. Ia berlutut. Red Baron tidak membuang waktu. Dengan teriakan perang, ia melompat dan mengayunkan kampaknya lurus ke arah kepala iblis itu. Kepala iblis itu langsung terpisah dari tubuhnya, menghilang menjadi asap hitam yang berputar liar sebelum akhirnya lenyap sepenuhnya. Setelah iblis itu lenyap, tampak raksasa yang digunakannya jatuh ke lantai dengan suara yang bergetar. Red Baron mendekat, menatap senjata itu dengan penuh minat. Aura hitam menyelimuti kampak itu, berdenyut pelan seperti jantung yang berdetak. Kampak itu mengecil ke ukuran yang lebih pas untuk Red Baron, tetapi tetap mempertahankan aura ganasnya. Bloody bersedegap. Ini kau juga punya mainan baru, Red Baron. Ya, aku suka ini. Bagus, itu akan sangat membantu. Tapi tetap saja pedang Tuan Troy masih belum ditemukan. Aoji menghela nafas. Red Baron mengayunkan kampaknya merasakan bobotnya. Iya, aku suka ini. Mungkin itu berarti kita harus terus melangkah. Kita harus mendapatkan pedang Troy. Dengan semakin banyaknya senjata iblis yang mereka peroleh, rombongan itu meninggalkan kuil keempat dan melanjutkan perjalanan mereka ke tujuan berikutnya. Masih dengan satu pertanyaan yang menggantung di benak mereka. Di mana pedang Dewa Iblis Troy? Setelah perjalanan panjang melewati 4 kuil sebelumnya, rombongan Tori akhirnya tiba di kuil kelima. Namun, begitu mereka melangkah mendekat, suasana terasa berbeda. Tidak ada energi iblis yang meluap-luap, tidak ada suara senjata, tidak ada rintangan yang menghadang. Hanya sebuah bangunan batu hitam yang berdiri dengan sunyi di tengah kegelapan, seolah menunggu mereka datang. Ini begitu aneh. Setelah semua pertarungan brutal yang kita lalui, tiba-tiba kuil terakhirnya hanyalah seperti ini. Janganlah terlalu percaya diri. Bisa saja ini hanyalah jebakan. Ya, itu benar. Apa yang dikatakan Aoji itu beralasan. Tetap hati-hati. Kita masuk bersama-sama. Mereka melangkah melewati gerbang kuil. Berbeda dengan kuil-kuil sebelumnya yang penuh dengan ukiran dan simbol sihir. Kuil itu nyaris kosong. Tidak ada patung, tidak ada altar. Hanya ada satu meja batu di tengah ruangan, dan di atasnya tergeletak sebuah gulungan kertas kuno. Tori melangkah mendekat dan mengambil gulungan itu dengan hati-hati. Begitu tangannya menyentuh kertas itu, ruangan seketika bergetar dan suara berat menggema dari dinding kuil. Siapapun yang mencari pedang yang hilang, dengarkanlah. Mata mereka membesar. Tori membuka gulungan itu dan membaca isi tulisannya dengan suara yang keras. Pedang Iblis Troy tidak berada di langit pertama. Apa maksudnya itu, Tuan? Biarkan aku selesai membacanya. Senjata yang kau cari tersimpan di alam iblis langit tingkat kedua. Jika kau ingin memilikinya, kau harus melangkah lebih jauh, lebih ke dalam kegelapan, jika kau beruntung. Apalagi ini maksudnya? Mereka semuanya terdiam. Aoji mengepalkan tangannya. Jadi, semua ini hanyalah petunjuk. Kita masih harus naik ke langit kedua. Apa maksudnya yang dikatakan beruntung? Tori merasakan dadanya semakin berat. Petualangan mereka tidak akan berakhir di sana. Sebaliknya, ini baru permulaan. Yang artinya, di langit kedua belum tentu ada senjata tersebut. Aku tidak masalah dengan itu. Justru ini semakin seru, bukan? Bloody ikut menyeringai. Ya, setidaknya kita bisa mengumpulkan cukup banyak senjata untuk menghadapi yang lebih kuat dari atas sana. Masalahnya, bagaimana kita naik ke lantai kedua?
Tori terdiam sejenak sebelum menutup gulungan itu. Di luar kuil, mereka duduk melingkar, mendiskusikan langkah selanjutnya. Tori menutup matanya sejenak dan berbicara dalam batinnya dengan Troy. Bocah, apa kau mendengarku? Ya, aku di sini. Kau menemukan sesuatu? Pedangku mungkin ada di langit kedua, atau mungkin langit yang lebih tinggi. Sudah kukatakan, tidak perlu buru-buru bocah. Ya, mau bagaimana lagi? Tidak ada pilihan untukku, bukan? Bagaimana aku bisa pergi ke langit kedua? Seleksi. Apa maksudmu? Seleksi? Ya, tidak sembarangan iblis bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ada sebuah turnamen yang menguji kelayakan para pejuang. Hanya mereka yang cukup kuat yang bisa naik ke sana bocah. Begitu ya. Baiklah, aku mengerti. Tori membuka matanya dan menatap timnya. Kita harus ikut turnamen. Maaf Tuan, maksudnya turnamen seperti apa? Menurut yang dikatakan Troy, di alam iblis, ada setiap pejuang yang ingin naik ke lantai kedua harus membuktikan kekuatannya. Caranya adalah dengan mengikuti turnamen di arena kegelapan. Turnamen besar, pasti banyak lawan tangguh di sana. Bagus, aku sudah lama ingin bertarung dengan lawan yang lebih kuat. Jadi, kita harus menyusun strategi. Ya, ini bukanlah pertarungan biasa. Ini bukan hanya tentang kekuatan, tapi juga kecerdasan dan kerjasama tim. Kita harus siap menghadapi segala kemungkinan. Ya, aku setuju. Setidaknya kita punya senjata baru untuk membantu kita. Bloody menyeringai. Mereka semuanya saling berpandangan, menyadari bahwa perjalanan mereka masih panjang dan semakin berbahaya. Langit kedua menanti mereka. Di balik langit kelam dan awan berwarna merah darah, berdiri megah sebuah kota yang penuh dengan hiruk-pikuk makhluk kegelapan. Asmodia, pusat peradaban iblis langit tingkat dasar. Kota terbesar yang tersibuk bagi para iblis yang ingin mengukuhkan diri sebagai penguasa kekuatan. Jalanan kota itu luas, terbuat dari batu obsidian hitam yang berpedar samar dalam gelap. Bangunan-bangunan raksasa menjulang tinggi, sebagian bentuk benteng gotik dengan menara tajam. Sebagian lainnya seperti kuil-kuil kuno yang dipenuhi ukiran iblis. Di sudut-sudut kota, para pedagang sibuk menawarkan dagangan mereka. Teriakan mereka bercampur dengan suara makhluk-makhluk yang dijual sebagai hewan peliharaan ataupun tunggangan perang. Daging roh tinggi, dijamin meningkatkan kekuatan iblismu, seru seorang pedagang berbadan gemuk dengan 3 kepala, masing-masing mengunyah sesuatu yang berbeda. Pedang kutukan dari habis. Sekali tebas, musuhmu akan terbanggang dalam api neraka. Belilah, belilah. Suara pedagang lain menggema sambil mengangkat sebilah pedang hitam yang bersinar menyeramkan. Ada juga pasar-pasar yang menjual jimat, ramuan misterius, hingga benda-benda berbahaya yang bahkan tidak bisa dijelaskan asal-usulnya. Di tengah semua itu, ada berbagai jenis iblis. Ada yang bertubuh raksasa dengan tanduk sebesar pilar. Ada yang ramping dengan sayap kelelawar, dan ada yang melayang seperti kabut hitam. Suasana terasa penuh ketegangan, seolah setiap makhluk di sana selalu siap bertarung kapan saja. Namun, di jantung kota itu, ada satu tempat yang lebih ramai dari yang lain. Lapangan uji kelayakan. Lapangan itu sangat luas, seukuran beberapa stadion besar yang digabung menjadi satu. Di tengahnya, berdiri sebuah batu iblis raksasa yang menjulang tinggi. Batu itu hitam legam, kasar, dan berpendar dengan urat-urat merah menyerupai lava yang mengalir di dalamnya. Ketinggiannya setara dengan gunung kecil, dan auranya begitu menindas, membuat para iblis lemah gemetar hanya dengan mendekatinya. Di sekitar lapangan, terdapat tribun yang dipenuhi oleh iblis yang datang untuk menonton, atau sekedar mengejek mereka yang gagal. Suara riuh rendah mereka bergema ke seluruh kota. Di depan batu itu, ada panggung tinggi dengan kursi tahta besar di atasnya. Duduk di sana seorang pengawas ujian, iblis bertubuh besar dengan armor merah darah, tanduk melengkung ke belakang, dan mata bersinar seperti bara api. Suaranya berat dan menggema saat berbicara. Kalian para iblis yang ingin naik ke lantai 2,
hanya yang kuat yang berhak melanjutkan perjalanan. Tidak ada yang bisa menipu atau menyuap di sini. Terdengar suara sorakan dan ejekan pun terdengar dari arah tribun. Ayo coba dorong batunya, dasar lemah. Hanya orang bodoh yang masih berusaha. Di depan batu, beberapa iblis dengan tubuh besar mulai bersiap untuk mencoba. Salah satu iblis raksasa dengan 4 tangan menghantam batu dengan kekuatan penuh. Ledakan energi hitam meledak. Debu berterbangan, tanah di sekitarnya bergetar. Namun, saat asap menghilang, batu itu tetap tidak bergerak sedikit pun. Gagal! Selanjutnya! Iblis raksasa itu menggeram kesal sebelum berjalan menjauh dengan wajah dipenuhi amarah. Giliran iblis lain mencoba. Kali ini seekor iblis dengan tanduk melengkung dengan sayap hitam yang pekat. Ia mengangkat kedua tangannya dengan pusaran api hitam menyelimuti tubuhnya. Dengan teriakan nyaring, ia melesat dan menghantam batu itu dengan seluruh kekuatannya. Ledakan dahsyat terjadi. Api berkobar ke segala arah, menghancurkan sebagian lantai di bawahnya. Namun, batu itu tetap tidak bergerak. Gagal! Selanjutnya! Sorakan dan tawa mengejek terdengar dari arah tribun. Dia pikir api bisa menggesernya, dasar bodoh. Iya benar, dasar pecundang. Di antara kerumunan, Tori dan rombongannya berdiri diam, mengamati semuanya dengan seksama. Tori berdiri di depan kelompoknya, kedua lengannya terlipat, wajahnya serius. Ia melihat satu persatu iblis yang mencoba dan semuanya gagal. Jadi, ini yang mereka gunakan sekarang, gumamnya dengan pelan. Kau tahu sesuatu, Tuan? Menurut informasi dari Troy, dulu uji kelayakan di sini adalah duel di arena. Siapapun yang menang bisa naik ke lantai kedua. Duel itu lebih menarik. Kenapa harus diubah seperti itu? Ya, mungkin ada banyak manipulasi. Banyak iblis yang membayar lawannya untuk sengaja mengalah. Dengan cara itu, mereka bisa naik ke langit kedua tanpa benar-benar membuktikan kekuatan mereka. Jadi, para penguasa di langit kedua akhirnya bosan dengan kebohongan itu dan mengganti sistemnya. Benar, kemungkinan begitu, Monaye. Batu iblis ini bukan hanya sekedar ujian kekuatan, tapi juga simbol bahwa hanya yang benar-benar memiliki kekuatan luar biasa yang bisa naik ke sana. Red Baron menyeringai, menatap batu itu dengan penuh semangat. Wah, ini cukup menarik. Jika begitu, aku ingin tahu apakah aku bisa menggesernya. Tiba-tiba, ledakan lain terdengar dari kejauhan. Seorang iblis bertubuh besar dengan kulit hijau gelap menghantam batu itu dengan palu raksasa. Suara benturan menggema keras. Tanah di bawah mereka bergetar. Namun, batu itu tetap tidak bergeser. Gagal! Pergi kau! Selanjutnya! Iblis itu menggeram marah, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Ia pun pergi dengan wajah yang muram. Salah satu iblis yang menonton bergumam, Setiap tahun semakin sedikit yang berhasil lolos. Tidak ada yang bisa menggerakkan batu itu, bahkan 1 inci pun. Rombongan Tori terdiam, mengamati dengan penuh perhatian. Jadi, hanya yang benar-benar kuat yang bisa naik ke lantai kedua. Sudah waktunya kita mencoba, bukan? Tori menatap batu itu dengan ekspresi serius. Belum saatnya, kita harus mengamati lebih lama. Lapangan ujian kelayakan di kota Asmodia dipenuhi hiruk-pikuk yang menggema di seluruh penjuru. Para iblis dari berbagai ras, ukuran, dan tingkatan berkumpul di sekitar area batu raksasa yang menjulang bagaikan gunung. Beberapa penonton penuh dengan antusias, sementara yang lain mencoba peruntungan mereka, berharap bisa naik ke lantai 2. Di tengah lapangan, batu iblis raksasa berdiri kokoh, permukaannya kasar, dipenuhi ukiran yang nampak menyerap energi di sekitarnya. Aura kelam memancar dari batu itu, seakan mengejek setiap peserta yang berusaha untuk menggesernya. Suara hantaman keras terdengar,
saat seorang iblis bertubuh raksasa menghantam batu dengan tinjunya yang sebesar balok baja. Debu berhamburan, gelombang kejut menyebar, tetapi batu itu tetap tidak bergeming. Iblis itu terhuyung mundur, nafasnya tersengal, sebelum akhirnya jatuh berlutut. Keringat bercucuran di wajahnya dan matanya dipenuhi kekecewaan. Gagal, selanjutnya! Suara pengawas yang menggema di seluruh area membuat suasana semakin menegangkan. Rombongan Tori berdiri di salah satu sudut lapangan, mengamati jalannya ujian dengan penuh perhatian. Tidak ada yang berhasil. Ini bahkan lebih buruk dari duel. Ya, batu itu bukan hanya soal berat. Aku rasa aku bisa merasakan ada sesuatu yang menahannya dari dalam. Ini menarik bukan? Kalau ini ujian hanya mengandalkan kekuatan, aku siap mencoba. Tori, yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Ini memanglah bukan ujian biasa, tapi setiap duel yang bisa dimanipulasi. Ini murni soal kekuatan dan tekad. Sementara itu, suara obrolan dari iblis-iblis lain memenuhi udara. Tidak ada yang bisa menggeser batu itu. Hanya iblis tingkat tinggi yang mungkin bisa. Bahkan para iblis bertubuh raksasa pun gagal. Alah, dulu masih bisa duel. Sekarang ini benar-benar sulit. Salah satu iblis mencoba menggunakan sihir ledakan untuk menghancurkan sebagian batu, namun hanya meninggalkan percikan cahaya sebelum menghilang tanpa bekas. Batu itu bahkan tidak tergores sedikit pun. Payah, gagal, selanjutnya! Monaye mulai menunjukkan ekspresi tidak puas. Ini sungguh tidak adil. Ini hanya menguntungkan iblis yang mengandalkan otot, bukanlah otak. Ya, tapi itu juga tujuannya, Monaye. Mereka tidak ingin sembarangan iblis masuk ke langit kedua. Hanya yang cukup kuat yang bisa bertahan di sana. Monaye menggigit bibirnya, berpikir keras. Sementara itu, Red Baron mulai menggulung lengan bajunya, bersiap untuk mencoba tantangan yang hampir mustahil itu. Monaye menatap batu iblis raksasa dengan tatapan yang tajam. Matanya yang merah berkilat dipenuhi analitis yang mendalam. Selama ini, ia selalu mengandalkan kecerdasan dan strategi dalam bertarung. Namun ujian itu tidak memberi ruang bagi tipu muslihat ataupun trik yang cerdas, hanya kekuatan murni yang akan dihitung. Suara ledakan lain menggema saat seorang iblis berkulit hijau kekar mencoba menyerang batu dengan tinju yang dilapisi api neraka. Namun, sama seperti yang lain, usahanya sia-sia. Batu itu sama sekali tidak bergeming. Iblis itu terlempar ke belakang akibat pantulan energi dari batu tersebut. Ia bangkit dengan wajah frustasi, lalu pergi sambil mendengus. Beko semuanya, selanjutnya! Monaye menghela nafas panjang, lalu berbisik pada Tori. Suaranya penuh ketidakpuasan. Ini percuma. Hal itu hanya mereka yang memiliki energi iblis yang tinggi. Tak satu pun di sini yang bisa melakukannya. Ya, memang seperti itulah yang mereka inginkan, Monaye. Monaye mengerutkan kening, jelas tidak puas dengan jawaban itu. Baginya, kekuatan tidak hanya datang dari fisik, tetapi juga dari kecerdasan dan strategi. Namun, ujian itu tidak memberi ruang bagi kemampuan berpikir seperti yang biasa ia gunakan dalam pertempuran. Sementara Monaye sibuk berpikir keras, Red Baron justru terlihat bersemangat. Ini tantangan yang menarik. Akhirnya ada sesuatu yang menguji kekuatan sejati. Aku sudah tidak sabar. Red Baron melangkah maju. Kepalan tangannya bergetar dengan energi merah pekat. Tidak ada keraguan dalam dirinya. Ia ingin mencoba tantangan itu, dan ia yakin bisa melakukannya. Di sisi lain, Monaye tetap diam. Otaknya terus bekerja mencari celah dalam ujian itu. Ada sesuatu yang terasa janggal baginya, tapi ia belum bisa memastikannya. Di arena, satu demi satu iblis mencoba dan gagal. Suara benturan keras terus menggema, semakin menegaskan betapa sulitnya tantangan itu. Monaye menghela napas panjang. Jika seperti ini caranya, aku juga pasti akan gagal. Sial.
Namun, ia bukanlah tipe yang mudah menyerah. Jika tidak bisa menang dengan kekuatan, maka ia harus menemukan jalan lain. Di tengah lapangan ujian kelayakan, suasana semakin panas. Para iblis raksasa satu persatu mencoba menggeser batu iblis raksasa itu, namun semuanya menemui kegagalan. Seorang iblis berbadan besar dengan kulit berbatu menggeram marah. Wah, kurang ajar. Ini batu atau apa? Otot-ototnya menegang, urat-uratnya nampak jelas seperti akar pohon yang menggeliat. Dengan kedua tangannya yang sekeras baja, ia menghantam batu dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Debu tebal membubung tinggi, tanah di sekitarnya bergetar. Beberapa iblis mundur selangkah, berharap batu itu akan bergeser. Namun, sekali lagi, batu itu tidak bergerak. Pengawas mengibaskan ekornya dengan kasar. Gagal. Selanjutnya. Iblis berbatu itu menggeram frustasi, lalu mundur dengan wajah yang kesal. Kini, giliran iblis lainnya. Kali ini kelompok iblis yang lebih kecil, namun memiliki kekuatan sihir melangkah maju. Salah satu dari mereka, iblis bermata empat dengan sayap yang hitam menyeringai. Jika tenaga tidak cukup, maka akan kita gunakan dengan sihir. Mereka merapalkan mantra. Kekuatan iblis berwarna merah tua berkumpul di tangan mereka. Ledakan petir neraka menghantam batu itu, diikuti oleh semburan api hitam yang membakar sekelilingnya. Suara dentuman bergema dengan keras. Namun, ketika debu menghilang, batu itu tetap berdiri kokoh tanpa goresan sedikit pun. Gagal. Pergi kau. Payah. Selanjutnya. Kerumunan iblis mulai bersorak, tertawa mengejek mereka yang telah gagal. Bodoh sekali. Sejak kapan batu itu bisa dipindahkan dengan sihir? Benar, ujian kali ini hanya untuk mereka yang memiliki kekuatan sejati. Rombongan Tori memperhatikan semua kegagalan itu dengan seksama. Aku sudah menduga, ujian ini bukanlah sekedar soal kekuatan biasa. Batu itu tidak hanya berat, tapi juga memiliki mekanisme pertahanan unik. Benar, batu ini tidak bergerak meskipun dihantam dengan tenaga yang luar biasa. Ini menjadi semakin menarik. Aku mulai suka. Namun, satu hal yang pasti, tantangan itu jauh lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Di tengah hiruk-pikuk suara ejekan dan tawa iblis lain, Tori melangkah maju. Kerumunan iblis langsung memperhatikannya. Hei, lihat. Ada iblis baru yang akan mencoba. Alah, dia tidak terlihat seperti iblis kuat. Pasti mereka akan gagal. Beberapa iblis tertawa kecil, sementara yang lainnya hanya menatap dengan rasa penasaran. Oh, apakah kau ingin mencoba? Tori tidak menjawab. Ia hanya menatap batu iblis raksasa itu dengan mata tajam dan penuh keyakinan. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu menggerakkan kedua tangannya ke depan, merasakan aura berat yang dipancarkan batu itu. Ya, aku akan mencobanya. Udara di sekitarnya tiba-tiba berubah. Aliran energi halus mengalir dari tubuh Tori. Kerumunan mulai terdiam. Beberapa iblis merasakan sesuatu yang berbeda dari dirinya. Wah, aura yang aneh. Dia bukan iblis biasa. Apa mungkin dia bisa menggerakkan batu itu? Namun, sebagian besar masih tetap meragukannya. Oh, itu mustahil. Aku yakin dia akan gagal. Sementara itu, Monaye dan Red Baron memperhatikan dengan penuh ketegangan. Tori berdiri di depan batu iblis raksasa yang telah menggagalkan puluhan iblis sebelum dirinya. Aura gelap dari batu itu bergetar pelan, seolah-olah merespon kehadirannya. Kerumunan iblis mulai berbisik. Manusia setengah iblis ini ingin mencoba. Yang benar saja. Tapi dia terlihat santai. Apakah ia benar-benar punya kekuatan? Namun, Tori tidak menggubris mereka. Dengan satu tangan, ia meletakkan telapak tangannya ke permukaan kasar batu itu. Seketika getaran aneh menyebar ke seluruh area. Energi iblis mengalir, seakan meresap ke dalam batu. Angin di sekelilingnya berputar dengan liar.
debu dan pasir berterbangan. Lalu kemudian, batu iblis yang selama ini tidak bergerak seujung kuku pun, kini bergeser beberapa meter ke samping. Getaran yang dihasilkan cukup kuat, hingga beberapa iblis di sekitar harus mundur beberapa langkah. Kerumunan iblis itu langsung terkejut. Apa? Batu itu bergerak? Yang benar saja. Dia hanya menggunakan satu tangan. Tidak mungkin. Dia bukanlah iblis biasa. Pengawas yang awalnya sendiri santai, kini membelahkan mata. Matanya menatap Tori dengan penuh keterkejutan. Tori menarik nafas pendek, lalu melangkah mundur dengan ekspresi datar, seolah itu bukan hal yang sulit baginya. Pengawas akhirnya mengangguk dan mengangkat suaranya. Lulus. Selanjutnya. Setelah melihat Tori berhasil, Bloody maju ke depan dengan penuh percaya diri. Red Baron, bolehkah aku duluan? Silakan. Kau duluan, Bloody. Baiklah, aku juga tidak akan kalah. Dibandingkan Tori, tubuh Bloody jauh lebih kekar dan ototnya seperti baja hitam yang ditempa di neraka. Ia meregangkan bahunya, lalu menempelkan kedua tangan ke batu itu. Bloody mengerahkan seluruh kekuatan iblisnya. Energi hitam pekat menyelimuti tubuhnya. Otot-ototnya menegang, urat-uratnya nampak dengan jelas. Batu itu bergerak beberapa inci ke depan. Debu berterbangan. Suara gesekan batu terdengar berat dan kasar. Bloody menahan nafas. Tubuhnya bergetar karena tekanan luar biasa dari batu tersebut. Namun akhirnya, ia berhasil mendorongnya sebelum kehabisan tenaga dan mundur dengan nafas tersengal. Kerumunan iblis kembali terkejut. Wah, dia juga berhasil. Meskipun tidak sejauh iblis pertama. Pengawas mengangguk. Lulus. Selanjutnya. Setelah dua keberhasilan itu, Red Baron melangkah maju dengan senyuman penuh percaya diri. Sekarang giliranku. Aku tidak akan kalah dari mereka. Namun, begitu Red Baron mencoba mendorongnya, batu itu sama sekali tidak bergeming. Red Baron mengerahkan lebih banyak tenaga, bahkan sampai uratnya menonjol, namun hasilnya tetap nihil. Tidak mungkin. Kenapa ini tidak bergerak? Kerumunan mulai menertawakannya. Lemah. Kau dasar lemah. Minggir kau. Oh, tadi dia sombong. Sekarang malah gagal. Oh gagal. Pergilah. Kini giliran Monaye. Berbeda dengan yang lain, Monaye tidak langsung menyentuh batu itu. Ia menatapnya, berpikir keras, matanya menyala penuh perhitungan. Batu ini bukan hanya berat, ada mekanisme lain yang membuatnya sulit bergerak. Gumamnya dalam hati. Ia mencoba mendekat, lalu meletakkan tangannya dengan sangat perlahan. Namun, begitu ia mulai mendorong, dari dalam batu muncul tekanan balik yang luar biasa. Monaye langsung terpental ke belakang. Ia jatuh berguling di tanah, merasakan energi brutal menyelimuti tubuhnya. Pengawas itu menggelengkan kepala. Gagal. Pergi kau. Selanjutnya. Ini tidak adil. Tes ini tidak mengukur kecerdasan ataupun strategi. Ini hanyalah soal otot. Sial. Tapi itulah tujuannya Monaye. Langit kedua hanya bisa menerima mereka yang cukup kuat. Mereka tidak butuh rencana atau strategi, hanya kekuatan yang nyata. Dasar barbar. Jika begini, aku tidak akan bisa lulus, Tuan. Auji kemudian maju dengan penuh percaya diri. Ia menarik nafas dalam. Kedua tangannya yang besar mengepal kuat. Dengan sekuat tenaga, ia menghantam batu dengan pukulan beruntun. Namun, meskipun suara dentuman keras menggema, batu itu tetap tidak bergerak. Apa hanya itu saja? Gagal. Selanjutnya. Auji menunggu semarah, tapi ia hanya bisa mundur dengan kecewa. Sekarang, hanya Tori dan Bloody yang berhak naik ke lantai 2. Monaye menatap tajam ke arah batu yang telah membuatnya jatuh. Di depan gerbang raksasa yang menjulang tinggi, suasana dipenuhi oleh aura iblis yang menekan.
Langit di atas kota uji kelayakan tampak gelap, dihiasi kilatan petir keunguan yang sesekali menyambar, memberikan kesan bahwa dunia itu tidak mengenal ketenangan. Patung iblis raksasa yang berdiri di sisi gerbang memiliki mata merah menyala yang seperti menatap tajam ke setiap iblis yang berdiri di hadapannya. Di sela-sela mulutnya yang menganga, uap panas mengepul, seakan-akan ia bisa hidup kapan saja untuk menelan siapapun yang tidak layak. Tori dan Bloody berdiri di depan, siap melangkah menuju ke langit kedua. Di belakang mereka, Monaye, Red Baron, dan Aoji menatap dengan berbagai ekspresi. Monaye tetap menjaga ekspresinya tetap tenang, tetapi dalam hatinya ia merasa tidak puas. Baginya, tantangan itu tidaklah adil, bukan karena ia takut pada pertempuran fisik, tetapi karena ujian itu hanya mengutamakan otot tanpa menguji kecerdasan dan strategi, sesuatu yang selalu menjadi keunggulannya. Jadi, beginilah cara menyeleksi penghuni langit kedua. Kau merasa ini bukan tempat yang cocok untukmu, tapi dengan kecerdasanmu, kau pasti punya solusi nanti, Monaye. Bukan masalah cocok atau tidak, Tuan. Aku hanya tidak suka sistem bodoh seperti ini. Seharusnya bukan hanya otot yang menentukan segalanya. Baiklah, aku akan tetap di sini. Aku pastikan akan menyusul Tuan nanti. Iblis selalu seperti itu, Monaye. Yang kuat berkuasa, yang lemah bisa mengeluh. Aku tidak mengeluh, Bloody. Aku hanya tahu bahwa aku akan menemukan jalanku sendiri. Sudahlah. Kau memang selalu begitu. Tidak perlu memaksakan diri untuk mengikuti aturan jika bisa menciptakan aturanmu sendiri, Monaye. Benar, Tuan. Kita akan bertemu lagi. Tuan Troy, aku pastikan itu. Di satu sisi, Red Baron yang awalnya sombong kini lebih banyak diam. Kekalahannya membuat menyadari bahwa ia masih belum cukup kuat dibandingkan Tori dan Bloody. Namun, alih-alih ia marah, ia malah tersenyum kecil. Ia melangkah ke depan dan menepuk bahu Tori. Jangan mengira aku akan menyerah. Ini hanyalah awal. Aku tidak meragukanmu. Sampai bertemu lagi, Red Baron. Red Baron mengangguk mantap. Tidak perlu banyak kata. Mereka berdua tahu bahwa takdir pasti akan mempertemukan mereka lagi di lain waktu. Berbeda dengan yang lain, Aoji justru nampak kesal dan frustasi. Ia merasa gagal sebagai pelayan Tori karena tidak bisa ikut melindunginya di langit kedua. Ia mengepalkan tinjunya dan menundukkan kepala. Maafkan aku, tuanku. Aku tidak cukup kuat untuk ikut bersamamu. Tori menatapnya sebentar sebelum meletakkan tangannya di bahu Aoji. Kau tidak perlu minta maaf, Aoji. Kau sudah melakukan yang terbaik. Aku tidak akan membiarkan ini menjadi akhir, tuanku. Aku akan berlatih untuk menjadi lebih kuat agar bisa berdiri di sisimu lagi, tuanku. Bloody yang berdiri di sampingnya menatap dengan ekspresi yang serius. Bloody, aku meminta satu hal padamu. Tolong jaga tuanku di sana. Apapun yang terjadi, jangan biarkan ia sendirian. Kau tidak perlu memintaku, Aoji. Aku akan melindungi Tori dengan nyawaku jika perlu. Aku tidak selemah itu, kalian tahu bukan? Aoji tersenyum tipis, meskipun matanya masih menyiratkan kesedihan karena harus berpisah dari tuannya. Kami tahu, tapi tetap saja kami tidak akan membiarkan Anda menghadapi semuanya ini sendirian, tuanku. Tori menatap mereka berdua dengan tatapan penuh arti, lalu mengangguk. Terima kasih. Kami akan pergi lebih dulu. Kami tunggu kalian di atas. Gerbang langit kedua mulai terbuka perlahan. Suara gesekan logam raksasa memenuhi udara. Cahaya merah pekat menyelimuti area di sekitarnya, menciptakan suasana menyeramkan dan penuh tekanan. Dari dalam gerbang, hembusan angin panas keluar, membawa aroma belerang dan darah. Sang pengawas menatap Tori dengan ekspresi penuh arti. Aku tidak tahu siapa kau sebenarnya, tapi aku tahu satu hal. Apa itu? Kau akan mengguncang langit kedua.
Pintu gerbang terbuka sepenuhnya. Tori dan Bloody bertukar pandang sebelum melangkah masuk ke dalam kegelapan. Begitu Tori dan Bloody melangkah melewati portal merah pekat, sensasi yang langsung mereka rasakan adalah perubahan atmosfer yang luar biasa drastis. Sial! Bloody menggeram pelan sambil mengusap lehernya. Udara di sini jauh lebih berat dari langit pertama. Tori tetap tenang, tetapi ia juga merasakan tekanan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Tapi, setiap tarikan nafas seakan menarik energi iblis pekat yang berputar di udara, menekan tubuh mereka. Di depan mereka, terbentang tanah hitam berpasir yang nampak seperti sisa-sisa lahar kering. Gunung-gunung menjulang tinggi di kejauhan, bentuknya seperti taring iblis raksasa yang siap menelan siapapun yang mendekat. Langit di atas mereka tidak lagi sekedar gelap, melainkan merah pekat dengan awan berputar liar, seolah ada badai abadi yang mengancam setiap makhluk yang berani melintas di bawahnya. Kilatan ungu menyambar di kejauhan, disertai suara yang mengguncang tanah di bawah mereka. Tempat ini bahkan lebih kacau dari neraka yang pernah kusinggahi. Ini lebih dari sekedar neraka. Ini adalah tempat di mana hanya iblis terkuat yang bisa bertahan. Kita lanjutkan, Bloody. Mereka berjalan melewati padang tandus yang nampak seperti bekas medan perang. Di sekitarnya terdapat kerangka iblis raksasa yang sudah membatu. Beberapa masih memiliki jejak luka pertempuran yang menganga. Di kejauhan, nampak siluet makhluk-makhluk hitam yang bergerak bayang-bayang di bukit bebatuan. Tori, kita diawasi. Biarlah mereka, Bloody. Jika mereka menyerang, mereka akan belajar satu hal. Kita bukanlah mangsa yang mudah. Dari balik salah satu reruntuhan batu besar, sosok iblis berkulit merah gelap dengan tanduk panjang muncul. Matanya berkilat-kilat dengan cahaya keemasan. Tubuhnya dipenuhi tato iblis bercahaya, dengan cakar tajamnya menggores tanah saat melangkah. Di belakangnya, 5 iblis lain dengan bentuk yang berbeda mulai muncul dari kegelapan, mengelilingi Tori dan Bloody dengan tatapan haus darah. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara yang parau. Pendatang baru dari langit pertama. Ya, memangnya kenapa? Mau menyambut kami dengan pesta? Di tempat ini, pendatang baru hanya memiliki 2 pilihan, mati atau menjadi budak. Tanpa basa-basi, Bloody langsung menendang tanah, membuat semburan debu hitam membubung. Dan dalam sekejap, ia bergerak dengan kecepatan tinggi dan menghantam salah satu iblis dengan tinjunya. Iblis itu langsung terlempar menabrak batu besar, menghancurkannya menjadi puing-puing. Aku memilih opsi ketiga, membantai kalian semua. Tori tetap diam, hanya menatap iblis-iblis lain yang tersisa. Mereka nampak ragu setelah melihat kekuatan Bloody. Salah satu dari mereka menahan ludah dan berbisik. Dia bukanlah iblis biasa. Jangan cari masalah dengannya. Tori akhirnya membuka mulut, suaranya dingin dan tegas. Pergilah sebelum aku menghabisi kalian semua. Para iblis-iblis itu saling bertukar pandang. Lalu, satu persatu mereka mundur ke dalam bayang-bayang, menghilang tanpa jejak. Oh, dasar pengecut. Dunia manapun selalu ada yang seperti itu, Bloody. Selalu ada sosok seperti mereka. Jika hanya mereka saja, itu bukanlah ancaman bagi kita. Bloody, ayo kita pergi. Setelah pertarungan singkat itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju kota besar yang terlihat di kejauhan. Tori, itu pusat kekuatan di langit kedua, bukan? Ya, tidak ada informasi tentang pedang iblis yang kucari. Kemudian besar ada di sana. Ayo kita ke sana, Bloody. Bloody menatap gerbang kota yang menjulang tinggi. Benteng raksasa yang mengelilingi terbuat dari batu hitam yang nampak hidup, berdenyut dengan cahaya merah darah di setiap retakannya. Di atas gerbang utama terdapat simbol iblis yang terukir dalam api ungu yang berkobar abadi. Dari belakang gerbang terdengar suara raungan, benturan logam,
dan jeritan pertempuran. Kota itu bukanlah sekedar pemukiman, tetapi juga area pertarungan konstan, di mana hanya yang kuat bisa bertahan. Oh, aku mulai menyukai tempat ini, Tori. Jangan terbawa suasana Bloody. Kita harus tetap waspada. Dengan langkah yang mantap, mereka berdua bergerak menuju gerbang kota. Begitu Tori dan Bloody melangkah melewati gerbang raksasa, atmosfer yang mereka rasakan langsung berubah. Tidak seperti kota-kota iblis langit dasar yang dipenuhi kekacauan dan pertumpahan darah tanpa aturan. Kota itu terasa lebih terorganisir, tetapi tidak kalah berbahaya. Bangunan-bangunan tinggi yang terbuat dari batu hitam berdenyut dengan cahaya merah samar, berdiri kokoh di kedua sisi jalan utama. Lava pekat mengalir di parit-parit yang membelah jalanan, memberikan penerangan alami yang berkilau keemasan. Di atas langit, makhluk-makhluk bersayap bertebangan, beberapa berbentuk seperti iblis naga, sementara yang lain menyerupai ksatria iblis berbaju sirah gelap, lengkap dengan pedang raksasa di punggung mereka. Tempat ini jauh lebih disiplin dari yang aku duga, Tori. Tori tetap diam, memperhatikan para iblis kuat yang sedang berlalu lalang. Tidak ada yang nampak seperti iblis kelas rendah. Setiap sosok yang mereka temui memiliki aura haus darah yang pekat. Seiring mereka berjalan lebih dalam, mereka mulai mengenali 4 distrik utama yang membentuk kota tersebut. Pertama, pasar gelap, pusat jual beli senjata dan artefak terlarang. Di salah satu sudut kota, pasar gelap dipenuhi dengan berbagai kios yang menjual barang-barang terlarang. Meja-meja kayu tua dipenuhi tengkorak, belati berlumuran darah, permata iblis yang berdenyut, hingga buku-buku sihir hitam dengan halaman yang nampak hidup. Penjualnya terdiri dari berbagai ras iblis. Beberapa nampak seperti iblis berekor ular, yang lain memiliki tubuh seperti bayangan hitam pekat tanpa wajah. Di sana, mata uang yang berlaku bukanlah emas, tetapi jiwa atau darah. Kedua, arena gladiator, tempat pertempuran para makhluk iblis terkuat. Di pusat kota, sebuah bangunan raksasa terbentuk seperti kubah hitam berdiri kokoh, dihiasi dengan patung-patung iblis bertaring yang nampak meraung ke langit. Di dalamnya terdengar suara gemuruh sorakan disertai dentuman keras yang mengguncang tanah. Suara pedang beradu, tubuh yang dihantam, dan jeritan kesakitan bergema di udara. Sebuah layar sihir besar tergantung di depan gerbang, menampilkan pertarungan antara 2 iblis kelas tinggi. Salah satunya bertubuh seperti miniatur bersirah besi, sedangkan lawannya memiliki bentuk seperti setengah naga dengan cakar berlumuran darah. Yang ketiga, kuil iblis kuno, tempat para iblis bijak. Di sisi lain kota, berdiri sebuah kuil kuno berwarna hitam pekat, dengan pilar-pilar tinggi yang dihiasi serangkaian simbol iblis bercahaya merah. Aura yang menyelimuti tempat itu berbeda dari distrik lainnya. Tidak ada suara pertempuran ataupun teriakan haus darah. Sebaliknya, udara di sana terasa berat, seolah dilingkupi oleh energi pengetahuan kuno yang berusia ribuan tahun. Di depan kuil, beberapa iblis berjubah panjang duduk bersila di atas lantai batu. Mata mereka terpejam, tenggelam dalam meditasi. Keempat, menara darah, markas para bangsawan iblis. Menara itu menjulang tinggi di tengah kota. Bentuknya seperti tulang raksasa yang ditumpuk hingga mencapai langit. Cahaya merah darah mengalir dari retakan-retakan di dinding, seolah tempat itu tidak terbuat dari batu, melainkan dari daging iblis yang membatu. Di sekitar menara, beberapa iblis berpakaian mewah berlalu lalang. Mereka memiliki zirah hitam berlapis emas, jubah panjang dengan simbol kebangsawanan, dan mata yang menyala dengan aura dominasi. Namun tempat itu bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki sembarangan. Bloody, kita harus berhati-hati. Langkah pertama adalah mengumpulkan informasi lebih dulu. Jika begitu, pasar gelap jadi tujuan pertama kita, Tori. Dengan tekad yang bulat, mereka berdua mulai bergerak menuju pasar gelap. Langkah mereka mantap di tengah kegelapan yang semakin pekat. Tori dan Bloody melangkah masuk ke dalam pasar gelap, di tempat di mana rahasia kelam, barang terkutuk, dan kekuatan berbahaya diperjualbelikan tanpa aturan. Begitu mereka memasuki area itu, suasana langsung berubah. Udara terasa lebih berat, dipenuhi aroma belerang, logam panas,
dan sesuatu yang lebih mengerikan. Bau darah kering yang begitu menyengat. Di sekeliling mereka, makhluk-makhluk mengerikan berkeliaran di antara kios-kios yang terbuat dari tulang hitam dan besi yang berkarat. Beberapa penjual duduk di belakang meja batu dengan mata merah menyala, menatap para pembeli dengan ekspresi haus darah. Yang lain memiliki tubuh yang terbungkus rantai, dengan duri mencuat dari kulit mereka, seolah mereka sendiri adalah bagian dari barang dagangan yang mereka jual. Pasar ini lebih gila dari yang kubayangkan, Tori. Tori tetap diam, memperhatikan dengan seksama. Ia tahu, di tempat seperti itu kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Saat mereka berjalan lebih dalam, berbagai barang terkutuk dipajang di meja-meja batu dan rak kayu yang sudah lapuk. Pedang berlumuran darah yang masih berdenyut seperti memiliki nyawa sendiri. Buku-buku sihir hitam dan halaman-halaman yang terus berbisik dalam bahasa kuno. Mata iblis yang diawetkan berkedip sesekali seolah masih hidup. Jimat berbentuk tengkorak kecil yang melepaskan asap hitam tipis setiap beberapa detik. Tiba-tiba, suara ledakan kecil dari salah satu kios. Seseorang iblis kecil dengan kulit ungu berlendir tertawa terbahak-bahak sambil mengangkat botol kaca berisi cairan hijau menyala. Lihat ini, racun ini bisa melarutkan tulang dalam 5 detik. Berminat? Aku akan berikan diskon. Teriaknya sambil menggoyangkan botol tersebut. Di sampingnya, seorang pembeli berbadan besar dengan tanduk melingkar mengangguk puas. Di tempat lain, seorang iblis berjubah hitam panjang menawarkan jari manusia yang masih bergerak, seolah memiliki kesadarannya sendiri. Mampirlah, lihatlah, jari ini berasal dari penyihir agung yang hidupku mati 1000 tahun lalu. Masih bisa digunakan untuk memanggil kutukan tingkat tinggi. Kemari, kemari. Bisiknya dengan suara berbisik seperti angin malam. Es teh manis, es teh manis, es teh segar, mari mampir. Mereka masih berkeliling di antara kerumunan makhluk-makhluk iblis. Beberapa pedagang mencoba menawarkan barang kepada mereka. Kita harus mencari seseorang yang benar-benar bisa dipercaya di tempat ini, Bloody. Hei, Kisanak, mau beli darah naga yang sudah bercampur dengan kutukan? Nyah dari hadapanku, aku tidak tertarik, jawab Bloody dengan dingin, kemudian melanjutkan langkahnya. Di sudut pasar, Tori melihat sosok pria dengan tubuh tinggi, dengan jubah lusuh, berdiri diam di balik bayang-bayang. Matanya terlalu banyak, di seluruh wajah, leher, bahkan tangannya. Terdapat puluhan mata kecil yang terus bergerak, berkedip, dan melirik ke segala arah. Ah, itu dia, Farkas si mata 1000. Kemudian, mereka berjalan mendekat. Saat mereka hampir tiba, Farkas tiba-tiba berbicara tanpa menoleh. Aku tahu kalian sedang mencariku, manusia dan iblis yang terikat takdir. Suara Farkas bergema, seperti ada banyak suara berbicara sekaligus. Dia perlahan berbalik, menatap mereka dengan pupil-pupil hitam yang kecil yang berkedip di setiap sudut tubuhnya. Apa yang kalian inginkan dariku? Kami mencari informasi tentang sebuah pedang iblis yang pernah menjadi milik Troy, sang dewa iblis. Mata-mata di tubuh Farkas bergerak lebih cepat. Beberapa dari mereka bahkan berputar 360 derajat. Oh, pedang itu. Seakan kau itu adalah dewa iblis itu sendiri. Aku tahu tentang itu, tapi informasi di dunia ini tidaklah gratis. Dan perlu kau tahu, usahamu untuk mendapatkannya akan sia-sia. Berapa harganya? Tidak perlu mengatakan yang tidak perlu. Bloody mendengus. Jiwa atau sesuatu yang lebih berharga dari itu. Tori tetap diam sejenak, lalu akhirnya berbicara. Baiklah, beritahu kami apa yang kau inginkan. Baru kita akan bicarakan harga. Kau manusia iblis yang pintar. Baiklah, tapi bersiaplah. Harga dari informasi ini bisa lebih dari sekedar darah dan jiwa. Dan satu hal, itu bisa menjadi ancaman buat kalian.
Banyak yang menanyakan terkait peninggalan Dewa Iblis. Siapa yang tidak menginginkannya? Aku tahu sedikit informasi tentang pedang yang kau cari, tapi harga dari informasi ini tidaklah murah. Suara Farkas terdengar berbisik dan menggema, seolah ada banyak suara berbicara sekaligus. Mata-mata kecil di tubuhnya terus bergerak liar, beberapa berputar ke belakang, sementara yang lain menatap tajam ke arah Tori dan Bloody. Pasar gelap masih dipenuhi suara desisan dan tawar-menawar, tetapi di sudut tempat mereka berdiri, seolah ada penghalang yang tidak kasat mata yang memisahkan mereka dari keramaian. Tori tetap menatap lurus ke arah Farkas. "Katakan, apa yang kau tahu?" Farkas tersenyum lebar, memperlihatkan deretan giginya yang tajam dan tidak beraturan. Pedang Dewa Iblis bukanlah pedang biasa. Tentunya banyak pihak yang menginginkannya. Dan itu bukanlah sekedar senjata. Itu adalah tulang dari salah satu Raja Iblis terdahulu. Salah satu yang paling mengerikan, yang namanya telah dihapus dari sejarah oleh para penguasa langit iblis. Waduh, tentu aku lebih tahu tentang hal itu. Aku hanya butuh informasi, kemungkinan keberadaannya, bukan asal-usulnya. Sepertinya percuma bertanya padanya. Bocah, pergilah dari sana. Di kejauhan, sebuah kios meledak, memercikan api kehijauan ke udara. Suara jeritan pendek terdengar sebelum hening kembali. Seolah kejadian seperti itu biasa saja di tempat tersebut. Namun, Bloody tetap fokus pada Faras. "Lanjutkan." Faras mendekat sedikit, suaranya semakin merendah. Raja Iblis yang dimaksud dahulu adalah penguasa langit alam iblis, bahkan hampir menaklukkan seluruh alam iblis. Namun, para penguasa lainnya takut kepadanya. Mereka bersatu untuk menghancurkannya, mengkhianatinya dalam pertempuran besar yang mengguncang dunia ini. Ketika ia terbunuh, tubuhnya dihancurkan, dan dari tulangnya satu pedang ditempa. Salah satu mata di bahunya tiba-tiba membesar, memantulkan gambar sebuah pedang raksasa berwarna hitam pekat, dikelilingi oleh aura iblis yang terus bergejolak. Pedang itu bukan hanya senjata, itu adalah warisan terakhir dari kekuatan Raja Iblis yang telah lenyap. Dan pedang itu berada di dalam menara darah. Tori dan Bloody saling berpandangan. Menara darah, sebuah tempat yang dijaga ketat oleh para bangsawan iblis. Tempat di mana para penguasa langit kedua berkumpul dan memutuskan segala hal yang terjadi di alam tersebut. Sekarang soal bayarannya. Farkas menyeringai, tubuhnya bergerak sedikit lebih mendekat. Bloody langsung mengangkat tangannya, siap mencengkram kepala Farkas jika mencoba sesuatu yang licik. Jangan khawatir, aku tidak meminta jiwa kalian, tapi aku butuh sesuatu yang lain. Tori tetap diam menunggu. Aku ingin kalian mengambilkan sesuatu untukku, sebuah bunga yang langka dan sangat sulit didapatkan, teratai bayangan. Teratai itu hanya tumbuh di pegunungan neraka, tempat di mana kabut hitam yang tidak pernah hilang, dan setiap langkah bisa membangunkan makhluk yang seharusnya tetap tertidur. Kenapa kau menginginkan bunga itu? Itu untuk urusanku sendiri. Kalian hanya perlu mengambilnya. Bawa padaku, dan aku akan memberimu peta menuju lokasi pasti pedang itu di dalam menara darah. Tori berpikir sejenak. Misinya sudah sulit, tapi bertarung di dalam menara darah tanpa informasi yang cukup akan jauh lebih berbahaya. Baik, aku akan mengambilnya. Bagus, aku menunggu kalian. Semoga berhasil. Saat Tori dan Bloody meninggalkan sudut gelap tanpa mereka berbicara, suasana pasar terasa berbeda. Seolah ada sesuatu yang berubah. Tori mulai merasakan tatapan-tatapan aneh mengarah padanya
langkahnya tetap tenang, tetapi ia bisa merasakan kehadiran beberapa sosok yang mulai mengikuti mereka dari kejauhan. Tori, kita sedang diawasi. Aku tahu Bloody, tetaplah santai. Tori tetap berjalan, tetapi tangannya sudah siap menggenggam senjatanya. Di belakang mereka, di antara kios-kios yang penuh dengan kegelapan, bayang-bayangan mulai bergerak. Beberapa sosok mulai mengikuti mereka. Gerakan mereka terlalu terkoordinasi untuk sekedar pengunjung biasa. Bloody, bersiaplah. Mereka mendekat.